Faisal, siap? Bismillah. Oke. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Teman-teman awak media yang saya hormati, ada beberapa hal penting yang ingin saya informasikan pada pagi hari ini untuk diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada, utamanya di Provinsi Gorontalo maupun yang lain. Kami perlu informasikan situasi terkini perkembangan virus corona atau COVID-19 di Provinsi Gorontalo per hari ini, Sabtu 9 Mei 2020 pukul 11 WITA. Seperti biasanya, kami ingin melaporkan bahwa total orang dalam pemantauan atau ODP 3.779 orang. Selesai pemantauan 3.620 orang. Sehingga sisa yang masih dalam pemantauan 159 orang. Yang kedua, total pasien dalam pengawasan 170 orang. Kemudian selesai dalam pengawasan 133 orang, sisa dalam pengawasan 37 orang. Sampel swab yang kami kirim baik ke Balitbangkes Kesehatan Kementerian Republik Indonesia maupun ke BBLK Makassar, ke BBLK Manado, dan ke Balai BTKL, kami maksudkan BTKL Manado dan Balai POM, itu total sampelnya sudah berjumlah 620 spesimen dengan hasil negatif 519 spesimen. Seperti kemarin yang kami rilis bahwa hasil positifnya itu ada 100, kami ulangi, hasil positifnya itu ada 19 spesimen dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan adalah 101 spesimen. Itu kita masih menunggu hasilnya. Total pasien yang terkonfirmasi positif tadi 19 orang. Ada informasi yang kami terima hari ini dari Laboratorium Balai POM Provinsi Gorontalo. Dari 20 spesimen yang kami terima, ada 3 yang dinyatakan sembuh. Yang 3 itu adalah, yang pertama pasien 07 dengan inisial OL, jenis kelamin laki-laki, 52 tahun, alamat Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, terkonfirmasi tadi tanggal 9 Mei 2020 sudah sembuh dengan rincian sebagai berikut. Pasien itu masuk rumah sakit Alwi Sabu tanggal 7, maksud kami tanggal 14 April 2020, dan hasil swab yang pertama PCR-nya positif tanggal 21 April. Kemudian swab yang kedua tanggal 24 April 2020, PCR-nya masih tetap positif. Ini dikirim ke BBLK Makassar. Hasil swab yang ketiga di Litbangkes tanggal 28 April 2020 dengan PCR-nya negatif, dan swab yang keempat kali ini tanggal 8 Mei kemarin hasilnya PCR-nya negatif. Jadi yang bersangkutan pasien 07 ini sudah 2 kali berturut-turut PCR-nya negatif dan dinyatakan sembuh. Pasien dirawat selama 26 hari. Pasien 13 ini merupakan pasien yang ke-9 yang dinyatakan sembuh pada hari ini. Yang sembuh berikutnya adalah pasien 13. Pasien 13 ini atas nama LA, perempuan, umur 41 tahun, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya.
rapid test pada tanggal 17 April itu hasilnya reaktif, ini riwayatnya. Pasien masuk RSAS tanggal 18 April karena ada keluhan sesak. Dan hasil swab yang pertama di BBLK Makassar tanggal 24 April dengan hasil PCR positif. Swab yang kedua di Balai POM Provinsi Gorontalo tanggal 28 April 2020 dengan hasil PCR-nya masih tetap positif. Swab yang ketiga dikirim ke Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 5 Mei dengan hasil PCR-nya sudah negatif. Dan swab yang keempat yang kami lakukan dan dikirim ke Balai POM Provinsi Gorontalo tanggal 8 Mei 2020 dengan hasil PCR negatif. Jadi sudah 2 kali PCR-nya negatif. Sehingga pasien ini sudah dinyatakan sembuh. Pasien dirawat selama 22 hari dan pasien 13 ini merupakan pasien yang ke-11 yang dinyatakan sembuh pada saat ini. Pasien yang dinyatakan sembuh yang ketiga adalah kami sebut dengan pasien 14 SMM, perempuan, umur 26 tahun, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di mana pasien ini masuk rumah sakit tanggal 18 April karena ada keluhan sesak waktu itu. Kemudian dilakukan PCR yang pertama dan positif yang dikirim ke BBLK Makassar pada tanggal 24 April 2020. Swab yang kedua di Balai POM tanggal 28 April 2020 dengan PCR-nya juga masih tetap. Ya, mohon maaf teman-teman sekalian. Saya ulangi, saya lanjutkan. Pasien 14 ini atau SMM ini perempuan 26 tahun, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Swab yang pertama itu di BBLK Makassar tanggal 24 April dengan PCR-nya yang positif. Swab yang kedua itu kami kirim ke Balai POM tanggal 28 April 2020, hasil PCR-nya masih tetap positif. Dan swab yang ketiga kami kirim ke Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 5 Mei 2020 dan hasil PCR-nya negatif. Swab yang keempat diambil pada hasilnya pada tanggal 8 Mei 2020 dari Balai POM dan hasil PCR-nya negatif. Jadi pasien ini merupakan pasien yang ke-11 yang sembuh pada hari ini. Pasien ini dirawat selama 25 hari di Rumah Sakit Alwi Sabu. Kemudian dari hasil ini pula ada 1 orang yang masih positif, tetapi yang 1 orang ini tidak menambah jumlah kasus karena pasien ini memang sudah dirawat di RSAS, yakni pasien 15. Inisial AI, jenis kelamin laki-laki, yang umur 8 tahun, yang kami pernah rilis sebelumnya, pada saat PCR yang sekarang ini masih tetap positif. Kita tahu bersama bahwa pasien 15 ini tiba di Gorontalo pada 3 April 2020 yang dari Nunukan, dan pasien ini adalah merupakan anak dari 05 dan 06. 06 sekarang sudah dinyatakan sembuh dan 05 sudah meninggal. Jadi yang
hasil daripada Balai POM hari ini yang positif adalah AI, tetapi kami ulangi lagi tidak menambah kasus daripada total kasus positif di Provinsi Gorontalo. Jadi total kasus yang ada di Provinsi Gorontalo totalnya 19, meninggal 1 orang, kemudian yang sembuh yang pertama 2 orang, setelah itu yang kedua 4 orang, yang ketiga 2 orang, dan yang keempat sekarang 3 orang, sehingga total yang sembuh itu 11 orang, dan yang masih dirawat masih ada 7 orang. 7 orang ini terdiri dari 6 orang masih dirawat di RSAS dan 1 orang dirawat di Rumah Sakit Bumi Panua Pohuwato. Inilah yang bisa kami sampaikan. Yang dirawat di Rumah Sakit Pohuwato itu adalah RI, anak dari pasien 14 yang berumur 6 tahun. Ini masih tetap dirawat di Rumah Sakit maksud kami Bumi Panua, karena sampai saat ini keadaan umumnya masih baik. Informasi yang berikutnya yang kami bisa berikan adalah rekapan sementara sampai tanggal 9 Mei 2020 tentang rapid test yang ada di Provinsi Gorontalo. Totalnya itu 12.634 spesimen yang kita sudah ambil, dengan hasil yang positif 410 orang dan negatif 12.224 spesimen. Ini beberapa informasi yang bisa kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kewaspadaan kita untuk tetap bisa menjaga jarak, bisa mencuci tangan dengan baik, dengan air yang mengalir dan sabun, dan memakai masker. Ada yang perlu dikonfirmasi teman-teman sekalian? Silakan. Terkait dengan reagen, apakah sudah ada di Gorontalo? Ya. Dengan reagen. Karena adanya kendala penerbangan dan penerbangan ini hanya melalui Hercules, reagen kita yang sudah ready siap disumbangkan dari BNPB pusat, sekarang masih ada sekitar 5.000 yang ada di Litbangkes. Insya Allah menurut informasi yang kami terima, insya Allah akan diterbangkan pada hari Minggu kalau tidak ada halangan. Untuk hal ini gugus tugas tidak berdiam diri. Gugus tugas sampel yang sudah ada tetap jalan, pengambilan sampel tetap jalan. Sampel yang ada dikirim ke Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dikirim ke BTKL Manado. Gugus tugas juga berusaha selang waktu antara pengiriman reagen dari BNPB pusat, itu kami berusaha untuk meminjam dari BTKL Manado atas rekomendasi dari BNPB pusat. Jadi ada surat rekomendasi dari BNPB pusat yang dikirim ke kami dan dikirim ke BTKL Manado untuk dikoordinasikan, sehingga kami dipinjamkan 500 kit untuk pemeriksaan PCR ini. Dan usaha kami dari gugus tugas, kami jemput langsung di Manado, dan alhamdulillah sudah tiba kemarin malam dan sudah beroperasi. Hasilnya yang tadi, jadi tidak, pemeriksaan PCR yang ada di Provinsi Gorontalo tidak putus. Usaha yang sudah dilakukan adalah seperti itu, sambil menunggu adanya reagen kit yang datang dari BNPB. Sekarang sudah ada 500 kit reagen yang siap dan hasilnya
di antaranya 20 tadi sudah kami bacakan dengan 3 yang sembuh dan 1 yang masih positif, walaupun yang 1 itu tidak menambah kasus, tetapi kasus lama yang terkonfirmasi lagi positif. Ada lagi? Cukup ya? Oke, makasih teman-teman sekalian. Semoga pada saat bulan puasa ini kita semua insya Allah tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Provinsi Gorontalo bisa, kita berdoa semua untuk bisa bebas dari COVID-19 ini. Amin ya Rabbal Alamin.